Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari terkait apa itu teknologi informasi dan hubungannya dengan sistem informasi akuntansi. Jadi di sini, karena sistem informasi akuntansi itu merupakan perpotongan dari disiplin ilmu akuntansi dan sistem informasi, maka dari sisi sistem informasi di sini, SIA sangat berhubungan erat sekali dengan teknologi informasi. Nah, di sini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan mempelajari terkait teknologi informasi, akuntan dan SIA. Yang kedua jaringan dan proses bisnis yaitu LAN, MAN dan WAN. Dan yang ketiga kita akan mempelajari Enterprise Wide Processing and Data System atau sistem informasi enterprise pada proses pengolahan data. Nah, jadi di sini akuntan itu dituntut untuk familiar dengan komputer. Kenapa? Karena nantinya selama proses pekerjaan dari akuntan ini, komputer akan membantu akuntan tersebut agar bisa menjalankan aktivitasnya atau pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien. Karena di sini komputer dapat membantu untuk mengkat atau memotong beberapa aktivitas yang bersifat administratif sehingga produktivitas dari seorang akuntan itu bisa meningkat. Nah, kemudian di sini ada beberapa komponen IT yang sangat penting bagi akuntan. Tapi sebelum kita membahas komponen IT yang penting, kita perlu mengetahui dulu kenapa kok penting. Nah, ternyata penting itu karena IT digunakan sebagai alat untuk memasukkan data, yang kedua untuk melakukan pemrosesan data, yang ketiga untuk komunikasi data, dan yang terakhir untuk menghasilkan informasi. Jadi beberapa komponen IT yang biasanya sering digunakan itu ada database, konsep model data, evaluasi pengendalian internal dalam SIA, aneka paket software, dan jaringan komputer. Nah, di sini ada beberapa manfaat IT pada akuntan. Yang pertama, percepatan proses transaksi, kemudian akurasinya tinggi karena ini komputer itu bersifat rigid, kaku, dan konsisten. Beda dengan manusia yang bisa naik turun performanya. Kemudian biaya lebih rendah, lebih tepat waktu dalam penyiapan laporan, lebih teliti dan rapi dalam penyimpanan data, dan mudah diakses juga nantinya datanya tersebut itu. Dan yang keenam, tersedia banyak pilihan, dan terakhir meningkatkan produktivitas. Nah, jadi ini merupakan perbandingan antara jika akuntan menggunakan atau bekerja secara manual dengan akuntan jika menggunakan komputer. Jadi bisa dilihat sendiri di manual akan ada beberapa hal, diantaranya adalah transaksi yang terjadi itu frekuensinya tidak menentu, ada tujuan yang terencana dan kebijakan untuk pengambilan keputusan, ada banyak timbul masalah baru, ada petugas yang selalu mengawasi proses transaksi yang terjadi, dan ini akan terjadi komunikasi sosial, dan terakhir dalam pembuatan strategi pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks karena kita melakukan semua hal itu secara manual. Tapi kalau kita melakukan secara terkomputerisasi, maka di sini eh, transaksi itu bisa dikumpulkan dan diproses secara rutin meskipun skalanya besar. Kemudian data dan informasi bisa disimpan dalam jumlah besar, dan kita juga bisa mengawasi dan mengendalikan proses transaksi secara terus-menerus. Yang keempat, bisa menjawab pertanyaan tertentu dengan data yang ada, kemudian bisa menyiapkan analisis kompleks dan laporan diversifikasi, dan terakhir bisa membantu dalam pengumpulan data dan memahami hubungan antara berbagai tipe keputusan. Di sini jaringan itu tipenya ada tiga ya, ada WAN, MAN, dan LAN. Jadi WAN, MAN, dan LAN itu kalian bisa lihat sendiri bagaimana ininya apa pengertiannya. Cuma sebenarnya karakteristik dari WAN, MAN, dan LAN itu adalah pada lingkupnya. Jadi ini jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Nah, di sini WAN itu lingkupnya satu negara biasanya. Sedangkan kalau yang MAN ini lingkupnya satu kota, Yogyakarta, Surabaya, seperti itu. Untuk lokal area network atau LAN ini lingkupnya satu organisasi, contohnya UTM mungkin. Nah, ini untuk UTM kita cukup pakai LAN saja seperti itu. Kemudian di sini WAN itu dibagi jadi dua, ada yang sentralisasi, ada yang terdistribusi.
Kemudian local area network itu juga dibagi jadi dua, ada yang peer to peer, ada yang server. Nah, jadi di sini centralized one itu menitik beratkan pada semua proses aplikasi pada satu lokasi geografi. Jadi kan saya ngomong kalau one itu melingkupi satu negara. Nah, biasanya banyak komputer-komputer yang terhubung ini dikendalikan oleh satu komputer mainframe, ya, atau satu superkomputer sebagai terminal pengendali, di mana di komputer tersebut itu ada hardware, software, dan pihak yang bertanggung jawab dalam pemrosesan data, dan dia itu berada di kantor pusat. Misalnya, ada ATM di berbagai kota di Indonesia ya. Nah, ATM-ATM tersebut itu terhubung dengan satu komputer pusat atau satu komputer mainframe yang ada di Jakarta. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya ada sentralisasi kendali komputer dan jaringan, biaya operasional yang rendah, keamanan yang memadai, standarisasi dan perencanaan profesional atas aktivitas berdasarkan informasi. Kemudian kerugiannya apa? Tidak fleksibel. Kenapa tidak fleksibel? Karena yang mengatur hanya satu orang yang ada di kantor pusat itu. Sedangkan orang-orang yang ada di cabang di berbagai kota itu tidak bisa melakukan perubahan apapun. Mahal. Kenapa mahal? Karena membutuhkan software yang tidak mudah didapat. Yang ketiga, jika ada kerusakan pada komputer pusat, maka itu akan berpengaruh ke semua komputer-komputer yang ada di cabang. Dan biasanya tidak user friendly atau tidak mudah digunakan. Kenapa? Karena hanya orang dengan spesialisasi tertentu yang bisa menggunakannya. Ini ada beberapa contoh, bukan contoh sih, ada beberapa karakteristik perusahaan apa sih yang cocok menggunakan centralized one ini. Di antaranya adalah ini untuk perusahaan yang punya struktur organisasi yang terpusat, kemudian yang mempunyai kegiatan operasional yang serupa, dan terakhir untuk perusahaan yang punya proses aktivitas yang rendah dan terletak pada daerah terpencil. Contohnya bisa lembaga sifat pinjam, bank dengan ATM-nya, dan lain sebagainya. Lalu untuk distributed one itu merupakan one di mana one ini tidak hanya dikendalikan oleh satu komputer mainframe pusat, tapi beberapa komputer yang mungkin ada di beberapa cabang itu. Jadi ini menghubungkan beberapa komputer di beberapa lokasi geografis yang berbeda, dan tapi tidak semua pihak ya bisa punya akses pada jaringan tersebut. Kemudian komputer ini disambungkan dengan hardware, software, data komunikasi dengan tempat terpencil sekalipun dengan jaringan enterprise wide. Jadi kenapa enterprise wide? Karena meskipun mainframe-nya itu tersebar di beberapa pusat dan terpencil mungkin, tapi itu tetap dalam satu lingkup yang sama, jaringan WAN. Nah, di sini keuntungannya WAN yang terdistribusi ini sangat responsif dengan berbagai kebutuhan para pengguna. Karena kan setiap cabang mungkin punya kebutuhan yang berbeda, dan ini bisa diatur dan diubah menggunakan komputer mainframe yang ada di setiap cabang itu. Kemudian efisiensi dan efektivitas penggunaan jaringan dibuktikan dengan berkurangnya waktu tunggu karena selalu mengalihkan pekerjaan jaringan yang sibuk pada jaringan yang kurang sibuk. Yang ketiga, fleksibel dan mudah beradaptasi. Nah, kerugiannya apa? Kerugian dari WAN yang terdistribusi ini biasanya perusahaan itu akan kesulitan dalam memelihara pengendalian yang memadai dan keamanan karena komputer mainframe-nya itu tersebar di berbagai cabang. Yang kedua, karena lokasi yang sempit, tingkat ketergantungan itu sangat tinggi di masing-masing organisasi. Yang ketiga, manajer dapat mengurangi pengendalian dan keamanan untuk menghasilkan produktivitas yang lebih besar. Dan terakhir, kesulitan dan biaya koordinasi akibat adanya incompatibility dari sistem komputer atau ketidakcocokan dengan sistem komputernya. Nah, jaringan ini sesuai atau cocok dengan perusahaan yang seperti apa? Ini cocok untuk perusahaan yang struktur organisasinya itu berbentuk terdesentralisasi. Jadi setiap cabang itu punya wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. Kemudian yang kedua ada kegiatan operasional dan pengguna yang berbeda. Yang ketiga punya produk yang bermacam-macam. Yang keempat, kegiatan operasional di bidang manufaktur. Dan terakhir, perusahaan tersebut mempunyai pelayanan yang bermacam-macam.